Simulasi terbang kali ini. Aku sama sekali nggak mau satu kelompok sama cewek. Kalau dipaksa satu kelompok sama cewek, mending aku nggak ikut. Aku beneran nggak ngerti. Kalian para cewek ini kenapa nggak belajar pramugari aja? Ngomong apa sih? Harus banget datang buat nyusahin cowok-cowok, ya? Nama saya Susian. Sejak hari aku memutuskan untuk menjadi pilot, ucapan seperti ini terus terdengar. Tapi aku sama sekali nggak percaya. Di dunia ini ada hal yang bisa dilakukan cowok, tapi cewek nggak bisa lakukan. Baik. Kalau begitu kita adu 1 lawan 1. Kami cewek 1 pasang. Kalian cowok 1 pasang. Lihat siapa yang lebih profesional. Item pertama sit up. Siap 3, 2, 1 ayo semangat. Italia ngapain sih? Ayo cepetan dong bisa gak? Cepet banget udah nyalip cewek. 20 ayo menang-menang. Sekarang ngaku kalah gak? Sampah gak berguna. Gak mau ngaku. Sit up doang apa hebatnya? Kalau berani yuk adu star sama aku. Item kedua fix to hell. It is beneath your line the fuel in the shadow I have been. On. Fire. Dua 23-2-3-3. 35-36 waktu habis. Skor Susianyan adalah 36 buah. Mana mungkin, dia cewek kok bisa menang dari aku. Masih ada yang tidak terima. Aku tantang kamu naik tangga Xuan. Kamu tadi sudah kalah dari 11 yang. Sekarang istirahat 1 ronde masih mau tanding lagi. Kamu masih punya muka tidak? Tidak apa-apa menghadapi mereka. Nyonya binatang. Item ketiga naik tangga berputar. Mulai. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Ah. Meskipun kalian sekarang kebetulan menang, begitu benar-benar naik pesawat, kalian cewek pasti kalah sama cowok. Termasuk Susinyan. Aku lihat penampilanmu lumayan bagus, ngapain susah payah gini? Cepat cari cowok buat dipelihara malam ini juga selesai. Guru Xiao. Hahaha, kok ngomong sampah sih? Kok hahaha? Gak mau ngaku temen cewek lebih hebat, malah nyerang gender. Kalian para cowok besar ini benar-benar bikin orang membuka wawa. N. Enggan mengakui cewek, lebih hebat langsung menyerang gender. Kalian para cowok besar ini benar-benar bikin orang takjub. Wah, ganteng banget. Bukan. Kakak senior Duan, kenapa malah membela perempuan-perempuan ini? Membela kecelakaan pesawat saat terbang. Tidak peduli pilotnya laki-laki atau perempuan. So, 기다린 것과 두진 시간 속에 어느샌가 내 곁에 돌아와
Wah, ini reporter Duan termuda dan paling berprestasi. Di Lin Yue Fashion-nya, benar-benar bahu lebar pinggang ramping. Bikin orang kegirangan sampai kaki nggak bisa merapat. Pengen banget minta nomor kontaknya. Tapi katanya reporter Duan itu super dingin. Entah wanita beruntung mana yang bisa menikah dengannya. Bang Duan, popularitasmu tinggi banget ya. Pantasan kapten penerbang nomor 1 di bidang penerbangan kita. Kamu nggak ada kerjaan apa? Aku lihat dulu ah, kenapa pilot baru dari Tianjie belum datang juga? Aku aja deh. Ada apa lagi? Yang baru datang. Pilot wanita. Yang baru datang. Pilot wanita. Halo, saya pilot penerbangan berikutnya. Hari ini hari pertama saya bekerja. Saya masih dalam tahap belajar. Kapten, bagaimana kondisi pesawat? Untuk penerbangan berikutnya, siapa yang bisa tidak ikut? Kondisi pesawat baik. Semua parameter normal. Tolong berikan saya buku catatan penerbangan. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kepala Biro Duan, catatan ini lebih baik serahkan kepada saya saja. Saya tidak tenang kalau diberikan kepada orang baru. Kapten Chen, meskipun saya baru masuk kerja tahun ini, tapi 3 tahun lalu saya sudah lulus ujian kualifikasi penerbangan dengan nilai sempurna. Saya adalah pilot yang berkualifikasi dan sudah beberapa kali terbang di Qianhangsi, mendapat penghargaan karyawan teladan. Kurasa aku belum sampai melakukan kesalahan-kesalahan bodoh. HNG, tadi aku masih bertanya-tanya kenapa maskapai Qianhang bangkrut. Sekarang aku mengerti. Manajemen buruk. Bisa-bisanya membiarkan pilot wanita yang baru terbang 3 tahun menjadi karyawan teladan. Hahaha. Buku catatan kepala ban masih kuberikan padaku saja. Orang mampu memang banyak kerjaan. Rekan baru ternyata sehebat ini. Berikan padanya. Terima kasih, Duan Zichar yang bermargalia. Mohon minggir, kerjasamalah dengan polisi. Sayang sekali wajah setampan ini. Seharusnya jadi selebriti saja. Kamu sangat santai ya? Bukan? Kak Duan kamu sendiri yang bilang, ketika pilot merasa capek dan susah, seorang gadis seperti dia ngapain ikut menderita begini? Kapten Chen, saya sudah selesai memotongnya. Apakah Kapten mau memotong lagi sekali? Jangan karena fraksi Duan Ji mendukungmu. Lalu kamu merasa benar-benar hebat. Kalau selama terbang kamu melakukan kesalahan sekecil apapun. Tenang saja, Kapten Chen. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. HMPH. Pulang lebih awal setelah pulang kerja. Aku tunggu kamu. Masih agak enggak terbiasa. Aduh, Mama kok lagi-lagi ngatur kencan buta buat aku tanpa izin. Calon kencan buta hari ini ternyata cowok yang skandal percintaannya. Terkenal banget, si Duan Blogor.
Kok dia nggak tahu kalau ini tempat kencan buta? Apa ada sesuatu yang disembunyikan? Sue Mei, lama nggak ketemu. Kamu kenal aku. Tentu saja aku juga lulusan Beihang. Aku ingat kamu 2 tahun lebih muda dariku. Benarkah? Wah, kebetulan sekali ya. Bukan kebetulan, aku sengaja datang untuk. Bu, Tuan muda, kamu juga sudah tidak kecil lagi. Kalau sudah ketemu yang cocok, cepat tentukan. Kalau tidak cocok, cepat resign pulang. Fokus cari jodoh. Sampai keluarga puas. Kamu bilang kamu cewek, ngotot mau jadi pilot. Capek lagi susah cari jodoh. Ling Yun, kamu sebentar lagi genap 30 tahun. Tapi pacar saja nggak punya. Tahun ini kalau kamu nggak bawa pulang menantu buat ibu, jangan akui ibu sebagai ibumu lagi. Kelihatannya orang tua sangat peduli sama masa muda kita ya. Iya, tapi aku rasa kita bisa menikah. Apa? Kita bisa menikah. Apa? Kita sudah tidak muda lagi. Orang tua kita sangat khawatir. Lagi pula aku baru saja dengar. Ibumu tidak puas dengan pekerjaanmu sekarang. Kecuali kamu segera menikah. Dalam waktu singkat ingin mencari calon yang bisa langsung dinikahi itu tidak mudah. Mending pilih aku saja dulu. Duan Ling Yun pria, 30 tahun pilot penerbangan sipil, penghasilan tinggi, tampan, keluarga berkecukupan, adalah pria yang dari segala sisi. Tak ada celah. Kenapa harus aku? Kamu lihat aku nggak bikin kesal. Baik. Susian. Kamu datang ke Linyu Aviation. Kenapa nggak bilang dari awal? Baru saja dapat surat nikah, kamu langsung dapat tugas terbang khusus. Sekali pergi langsung 2 minggu. Terus aku harus bilang gimana? Cuaca dingin, pakai jaket. Kamu sedang khawatirin aku ya? Pindahan buru-buru. Aku nggak bawa obat flu. Di sini juga terpencil banget. Kalau kamu sakit, aku harus pergi jauh buat beli obat. Tidak nyaman. Yeah. Tenang saja. Tubuhku sangat sehat. Maksudku aku nggak menyalahkanmu kok. Aku sendiri juga pilot. Sangat memahami sifat pekerjaanmu. Kalau begitu aku malah harus berterima kasih atas pengertianmu. Nggak usah. Sudah malam nih. Istirahat lebih awal ya. Oke. Ah, aku kalau tidur malam suka ngigau. Takutnya ganggu kamu. Nggak apa-apa. Kualitas tidurku sangat bagus. Guru pun nggak bangunin aku. Cepat atau lambat hari ini pasti datang juga. Aku masih ada urusan yang harus kuselesaikan. Malam ini aku tidur di ruang kerja saja. Selamat malam.
Ini pertama kalinya aku dibenci orang sampai segini. Hari ini ada tugas terbang. Oh, terbang ya. Aku hari ini libur. Aku antar ke bandara pakai mobil. Nggak usah repot. Kamu istirahat aja. Aku sudah pesan taksi. Aku ini. Lagi-lagi dibenci ya. Aku ini. Lagi-lagi dibenci ya. Jangan coba-coba takut. Semoga penerbanganmu lancar. Darat dengan selamat. Perjalanan ke kantor jauh. Dua orang yang belum begitu akrab. Sendirian di dalam mobil kecil. Bayangin aja sudah awkward. Ah. Ah, ah, ah. Ada apa ini? Aku sudah bilang kan. Aku takut sekali. Aku nggak mau mati. Wah, pesawat sudah selesai turun. Dashboard juga ikut guncang. Gak bisa? Sistem operasi seluruhnya crash. Pramugara kepala. Beritahu semua penumpang buka jendela 91. Siap-siap sebentar lagi. Sujian ngapain sih? Orangnya memang suka bikin rusuh. Di saat kritis malah bikin tambah kacau. Kamu ini bercanda dengan nyawa seluruh penumpang. Wanita nggak akan panik dan bisa mendaratkan pesawat dengan selamat. Para penumpang yang terhormat, selamat pagi siang. Saya pilot penerbangan ini, Su Xie. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda. Jangan panik. Susian, masih sempat lompat parasut sekarang. Memaksa diri bunuh diri. Kamu masih mau 100 orang di belakangmu ikut mati bareng. Hari ini tidak akan ada yang mati di sini. Saya seorang pilot. Dengan pengalaman terbang 20 tahun pun tidak mampu melakukannya. Tapi dia, seorang wanita, justru berhasil. Para penumpang, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Penerbangan yang Anda tumpangi telah mendarat dengan selamat di gate A10. Mohon bawa barang bawaan Anda dan bersiap untuk turun dari pesawat. Terima kasih. Saya bilang, terima kasih telah menyelamatkan nyawa semua penumpang di pesawat ini. Termasuk aku juga. Ini sudah menjadi tugasku. Aku menarik kembali perkataanku tadi. Kamu memang pilot yang berkualitas. Naik mobil. Kok kamu datang? Suami menjemput istri pulang kerja itu wajar. Kamu kok kaget begitu?
Kapten sutradara menjemput Susian pulang kerja. Malah membukakan pintu mobil sendiri untuknya. Tadi kamu lihat apa? Nggak ada apa-apa kok. Ternyata aku memang kecapean. Salah kenal orang. Mana mungkin Direktur Duan sama Susinyan? Itu sepasang. Hari ini terima kasih ya sudah jemput aku pulang kerja. Kedepannya nggak usah repot-repot gini lagi. Terima kasih. Kita bicara sebentar. Baik. Setelah kita tinggal bersama, ada banyak masalah yang harus kita selesaikan. Kalau kamu bilang gitu, aku sudah lama memikirkannya. Kita tinggal di properti pranikah milikmu. Jadi setiap bulan aku akan bayar sewa tepat waktu kepadamu. Untuk biaya air, listrik, dan gas, kita bisa patungan A. Aku akan jaga rumah tetap rapi dan teratur. Pasti tidak akan mengacak-acak barang pribadimu. Kalau kamu sebenarnya tidak mau tinggal bersama, aku juga bisa pindah ke asrama karyawan. Semua biaya yang kamu sebutkan, biar aku yang tanggung. Antara suami istri. Gak perlu dihitung terlalu ketat. Menurutku, yang lebih perlu kita selesaikan sekarang adalah masalah tidur sekasur. Putus. Paralisis. Aku bisa tidur di ruang kerja. Kembalikan kamarmu padamu. Meskipun kita belum mengadakan pernikahan, tapi kita sudah mengurus akta nikah. Sekarang kamu sudah menjadi istri sahku. Apa kamu mau terus tidur terpisah kamar denganku? Kalau kamu mau, malam ini kita bisa tidur bersama. Semoga kalau aku migau malam nanti tidak menakutimu. Ini pertama kalinya tidur sekasur dengan lawan jenis. Malam ini sepertinya aku tidak akan bisa tidur. Susinyan pasti juga. Selamat malam, Maka Baka. Dia ternyata sudah tertidur. Duan Liming. Jangan. Tenang saja. Sebelum mendapatkan persetujuanmu, aku tidak akan bertindak sembarangan. Katanya aku nggak merebut selimutmu. Ling Fei, kamu lihat, Bang Duan kita sudah hampir 30 tahun loh. Cewek-cewek cantik yang ngejar dia di luar. Bisa ngantri dari sini sampai apron. Kenapa dia nggak pacaran aja sama cewek? Kamu tahu apa? Kak Duan kita punya bulan putih yang dicintai tapi nggak kesampaian. Katanya masih satu profesi. Demi bisa ketemu dia, 10 tahun nggak pernah K703i. Terbang ke semua rute domestik dan internasional. Pantesan ini alasan Duan Linyun. Sampai umur 30 tahun belum punya pacar. Nanti aku tetap jaga jarak sama dia. Biar nggak membohongi diri sendiri. Langsung pergi gitu aja. Satu salam pun gak dilempar ke aku. Bang Duan, hari ini perusahaan ngadain makan malam buat semua karyawan Lajang. Ikut aku yuk. Gak aku udah nikah. Bang Duan, meski kamu gak mau ikut, jangan bercanda gitu dong. Tapi kalau kamu gak ikut justru bagus. Kurang satu pesaing kuat seperti kamu. Aku ngejar rekan kerja baru jadi lebih pasti. Rekan kerja baru. HM.
Su-11. Kamu sudah beristri kok masih mau kencan buta. Bang Duan, ini HP-ku. Wah ayo bareng-bareng, minum satu. Senang ya senang. Yan, ini pertama kalinya kamu ikut rapat asosiasi sastra ya. Anggur bikin orang berani. Nanti kalau ada cowok ganteng yang kamu suka, langsung nyatakan cinta aja berani-berani. Nyatain cinta, bukannya ini makan malam biasa, kok malah kayak acara cari jodoh. Dia nggak kuat minum. Ku dengar loh. Direktur Duan, silakan duduk. Nggak usah. Aku keluar sebentar cari udara segar. Kapten Duan ini kenapa sih? Kita rahasiakan dulu. Tuan Duan tadi membantu kamu menolak minum. Kalian sudah akrab sekali ya. Dulu aku belum pernah lihat dia begitu perhatian sama rekan kerja wanita lain. Lagi pula hari ini sebenarnya dia nggak berniat datang. Tapi setelah dengar aku bilang ada karyawan baru ikut, dia langsung daftar. Yang dimaksud karyawan baru itu kamu, kan? Kamu ini benar-benar gila ya? Bukan kakak perempuan. Apa Duan Jizang nggak mungkin suka sama kamu ya? Kalian salah paham. Aku sama Duan Jizang baru kenal hari ini, nggak akrab. Ternyata, kita nggak akrab. Ternyata, kita nggak akrab. Cantik banget. Ayo kita lanjut nyanyi. Aku nggak mabuk, aku masih bisa minum. Kalian udah pesan driver pengganti belum? Sampai rumah ingat kasih kabar di grup ya. Aku duluan ya, bye-bye. Ayo pulang. Sopirnya sudah sampai. Ayo pulang. Aku nggak tahu. Malam ini ternyata acara perjodohan. Aku kira cuma makan malam biasa sama rekan kerja. Jangan marah lagi. Kamu tahu aku sedang marah ya? Tentu saja. Kalau begitu, kamu tidak ingin tahu. Kenapa aku ikut reuni yang satu lagi? Karena aku adalah tuan rumah yang kamu tinggalkan. Terima kasih. Kita segera adakan pernikahan pengganti ya. Aku sudah tidak sabar ingin semua orang tahu. Susian adalah istriku Duan Lingyun. Kita berdua sama-sama sibuk bekerja. Sebenarnya nggak perlu. Kenapa? Kapten Su sudah pernah tidur denganku.
Tapi nggak mau kasih aku status. Only fares to be become. Orang-orang cantik melompati desainer papan atas. Kamu ini polos banget, gampang dibohongi. Aku jadi nggak tahan. Beautiful. Aku sudah turun dari pesawat, sedang menuju hotel. Tunggu aku ya, nggak sabar. Semalam baru saja mengusulkan untuk mengadakan pesta pernikahan ulang. Hari ini kalian berdua langsung duduk bersama. Ternyata orang sini juga temperamental ya. Kamu juga datang. Ayo masuk, masuk, masuk. Ini dia yang dicari Ling Yun sama San Rongking itu. Lihat-lihat kok biasa aja ya. Aduh, gadis-gadis yang layak sudah lama dilamar orang. Di usia segini masih tersisa. Apalagi yang bagus. Kalian berdua. Pergi. Kalian juga suka olahraga ya, Ling Yun. Ngomong apa sih seenaknya? Kami ini Bibi Ling Yun. Kami ini orang yang lebih tua darinya. Kalau bukan karena cemburu. Lalu kenapa kalian berdua menyindirku dengan nada sinis? Apa aslinya pingsan? Susinyan, jangan kira karena kau sudah dapat surat nikah sama Ling Yun, kau langsung jadi nyonya muda keluarga Duan. Keponakanku pacaran sama Ling Yun sudah setengah tahun. Mereka hampir saja pergi foto prewed. HMPH. Oh, berarti akhirnya dia nggak mau nikah sama Duan Ling Yun karena merasa dia nggak pantas buat dia. Atau tante ini yang nggak setuju. Bajingan kecil, berani banget kau mengejekku. Tapi aku... Kelihatannya kedua orang tua masih sangat memperhatikan urusan pernikahan saya. Tapi keluarga Duan kami cukup tradisional. Harapannya keponakan kalian. Jangan seenaknya telanjang lalu mengantar diri ke pintu. Saya jijik. Lau Duan, kami ini orang tua. Kok sikapmu begini sih? Haha, menantu perempuan saya ini berwatak baik. Bicaranya agak berbelit-belit. Kalau kalian gak ngerti, aku bisa bantu terjemahin. Diam, urus urusan sendiri. Nanzi, apa kamu cuma diam aja lihat Sinduan? Diperlakukan begini sama keluarga pihak kita. Hah? Ini sudah dianggap membuli. Kalau kalian masih berani bilang menantu aku satu patah kata jelek lagi, aku langsung tampar mulut kalian dan usir pergi. HM. Terima kasih ya, ibu bilang ini kamar yang bagus. Kamu menyambut anak yang berbakti ya, tahu cara melindungimu. Panggil ayah ibu, mereka juga sangat sayang padamu. Tapi mertuamu itu kelihatannya agak galak ya. Dia galak, aku rasa dia cukup masuk akal kok. Aduh, Besan, maaf ya, kami datang terlambat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo kita ngomong di sana. Pelan-pelan, kakiku. Ayo, ayo. Aku nggak pernah pacaran sama keponakan istri kakak ibu. Dia ngawur itu. Aku tahu. Sebenarnya aku nggak keberatan kamu punya mantan. Lagian kita dulu juga belum kenal. Kalau kamu sendiri, pernah pacaran berapa kali? Dia itu single di atas panggung doang. Kak Ipar, jangan cuma lihat kakakku cantik aja ya. Sebenarnya dia itu tomboy banget. Cuma tahu kerja doang. Dasar nggak ada cowok yang suka sama dia. HM. Ini siapa ya? Saya sepupu Susinyan. Panggil saja saya Shanshan. Lihat penampilanmu gini. Pasti disukai banyak cowok ya. Lumayanlah. Aku nggak galak kayak kakak sepupuku itu.
Setiap hari aku cuma belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Juga belajar masak buat kamu. Di bagian ini memang aku kalah sama sepupu. Kalau tidak, kenapa suaminya bisa digemukan dengan baik? Di antara beberapa wanita, memilih dia jadi istri. Susinyan, kamu berani mengejek aku. Bukan gitu. Bukannya aku dari tadi terus memuji kamu rajin dan penyabar. Cocok dibawa pulang jadi istri. Susinyan, jangan mengira karena kau menikah dengan pilot yang tinggi, tampan, dan sangat baik, lalu kau jadi hebat. Dia sama sekali nggak naksir kamu. Kalau tidak, sudah lama kalian dapat surat nikah. Tapi dia bahkan nggak kasih cincin kawin atau pesta pernikahan. Oh, ternyata sepupu sendiri pernikahannya nggak bahagia. Makanya nggak suka lihat pasangan lain yang mesra. Ini penyakit iri hati. Harus diobati, harus diobati. Ngapain sih? Biarin kita ketemu Kamaji. Terima kasih. Dulu aku terlalu terburu-buru menikahi kamu. Jadi banyak hal yang belum sempat aku siapkan. Hari ini di depan semua keluarga dan teman. Aku secara resmi melamarmu. Susian. Maukah kau menikah denganku? Bagaimana kamu bisa jatuh cinta lagi? Ini seharusnya berhasil. Bagaimana bisa? Kamu kasih aku secara pribadi saja sudah cukup. Bisa dianggap selesai di sini tidak? Tidak ada cincin pun tidak apa-apa. Aku sudah lama pesan orang buatkan. Hari ini kebetulan pas. Mau tulis apa? Villa Hong Jingyuan ini. Ayah berikan ke kalian sebagai rumah pengantin kalian. Hahaha kalau memang Hong Jingyuan. Di sana harga rata-ratanya mulai dari 20 juta loh. Satu unit apapun pasti puluhan juta. Cuma disuruh tinggal doang. Apa yang perlu diiriin? Surat rumahnya papa sudah urus semua. Cuma ditulis nama kamu sendiri loh. Lagi pula, di kartu ini ada 10 juta. Mau beli mobil apa terserah kamu sendiri. Lagian papa kamu sudah kasih rumah sama mobil. Kalau begitu, aku juga nggak boleh pelit. Hahaha, batangan emas ini, ku kasih ke kamu sebagai hadiah perkenalan. Ya, ini semua terlalu berharga. Aku terima saja, ya. Aku anak tunggal ayah dan ibuku. Terima kasih padanya, terima kasih pada mereka. Hahaha. Susian adalah istri yang aku, Duan Lingyun, pilih sendiri. Dan juga satu-satunya nyonya rumah keluarga Duan di masa depan. Selamat datang semua pada tanggal 8 bulan depan. Untuk menghadiri pernikahan kami ya. Duan Liun, aku sama sekali tidak tahu kamu begitu serius dengan pernikahan ini. Susian. Menikahlah denganku. Dia begitu tulus. Mungkin aku juga seharusnya lebih serius lagi. Sikat gigi. Semangat-semangat. Susian. Aku suka kamu. Sejak pertama kali bertemu aku sudah suka. Maukah kamu jadi pacarku? Pacaran-pacaran. Pacaran-pacaran terima dong. Terima dong, terima dong. Terima dong. Terima kasih atas perasaanmu. Tapi maaf ya. Aku sudah menikah. Kamu sudah menikah.
Maaf mengganggu. Kenapa kamu gak bilang ke Lin Fei secara pribadi kalau kamu sudah menikah? Kamu malah menolaknya di depan umum begini. Bikin dia jadi malu banget. Kenapa harus merasa malu sih? Waktu dia ngungkapin cinta ke aku dulu, dia nggak kepikiran bakal ditolak ya. Bang Duan, aku ditolak cewek. Aku sedih banget. Dewi swear. Susinyan. Kamu menyatakan cinta pada Susian. Tapi aku nggak nyangka. Dia ternyata sudah menikah. Dia mengakui bahwa dia sudah menikah. Laki-laki mana yang geraknya secepat itu? Apa dia lebih tinggi dan lebih ganteng dariku? Bisa dibandingi ketulusan perasaanku pada perempuan. 11-an gak mau hubungan kita diumumin di kantor. Kasih dia sedikit waktu lagi, Up. Bro, kamu udah gak ada kesempatan lagi. Tenang aja. Kebetulan kamu pulang pas mau makan. Semua masakan ini kamu yang buat ya? Tentu saja, ayo masuk. Hari ini, ada satu hal yang bikin aku sangat senang. Aku lagi senang nih. Kalau begitu selamat ya. HM. Sini. Coba iga ini. Gimana rasanya, enakan? Coba lagi yang ini, wangi banget. Kamu juga makan. Susian, bukankah ini kehangatan yang selalu kau inginkan? Kehidupan yang biasa saja. Ini alasan kamu hari ini sangat senangnya. Kak Duan, kita punya bulan putih yang dicintai tapi tak bisa didapat. Katanya masih satu profesi. Demi bisa bertemu dengannya. Kak Duan 10 tahun tanpa libur. Terbang ke semua rute domestik dan internasional. Susian, ini maksudnya olahraga. Kamu jangan. Duan Liun akhirnya menemukan orang yang disukainya bertahun-tahun. Dia pasti segera mengajukan cerai sama aku ya. Untung aku masih sadar diri, tidak membuat urusan pernikahan kita diketahui semua orang. Kamu lagi ngapain? Aku rasa kita lebih baik tidur di kamar terpisah. Jangan-jangan perbuatan aku waktu dia tidur itu ketahuan. Sebelum dapat persetujuan darimu, aku nggak akan macam-macam. Rupanya Duan Lingyun masih tahu sopan santun. Aku nggak berniat selingkuh selama pernikahan. Terima kasih, kamu orang baik. Ini aku malah dikasih kartu orang baik ya. Kenapa aku merasa kita lagi ngomongin hal yang beda? Hari ini kok nggak pakai cincin? Terlalu mahal, aku takut hilang. Mau ketemu Kepala Biro Duan.
Susinyan. Kalian berdua kok bisa masuk daftar bareng? Aku tadi naik taksi online kebetulan dapat Bang Duan. Bang Duan, meskipun perusahaan kita pelit banget, tapi dengan latar belakangmu, gak mungkin sampai nyetir taksi online dong. Kaki nyamuk sekecil apapun tetap daging. Lagian laki-laki yang udah berkeluarga, harus lebih giat cari uang buat nafkahin istri. Bang Duan, kamu udah nikah? Iya, dan istriku. Kalian semua kenal dia. Aduh. Tunggu dulu, apa dia Jiang si cantik dari bagian pramugari? Aku dengar dia terus mengejarmu, mana mungkin. Pasti dia cahaya bulan putih yang kamu taksir bertahun-tahun. Dia sebenarnya kenapa sih? Dari semalam mulai begini terus. Cepat cerita dong, sebenarnya siapa? Bukan urusan setelah menikah kok. Bukannya aku sudah lama siap dengan pernikahan ini. Tidak bisa persiapan yang lebih lama lagi ya? Kenapa hati masih terasa sesak begini? MA, 11 Yan ah. Malam ini pulang makan bareng Ling Yunnya. Maaf ya MA, malam ini aku ada tugas terbang. Ibu ingat kamu seharusnya pulang jam 6. Tidak apa-apa, kami tunggu kamu. Baiklah, aku akan secepatnya ke sana. Tidak usah buru-buru. Biarkan Ling Yun yang jemput kamu. Kamu capek? Kita bisa langsung pulang kok. Ayo, jangan sampai mama kecewa. Have no. Papa mama. Nih, Aduh. Gege pasti sudah lapar ya. Ayo cepat duduk makan. Terima kasih MA, sini. Ayo, suka makan apa? Rumah sendiri. Iya, bagus. Sian, sini. Makan banyak dagingnya. Perempuan ini terlalu kurus, susah hamil. Kamu sama Ling Yun sudah merencanakan apa? Minum air dulu. Bu, aku sama Sian baru saja menikah. Belum sempat menikmati dunia berdua. Soal anak nanti saja ya, kita bicarakan lagi. Aduh, nunggu apa lagi? Waktu aku seumuran kamu. Kamu sudah masuk SD loh. Aduh, kamu jangan ikut-ikutan bikin ribet dong. Sekarang anak muda saja sudah mementingkan yang namanya program hamil secara ilmiah. Nggak boleh buru-buru ah. Iya, program hamil secara ilmiah. Kalian berdua ini dulu rawat baik-baik badannya. Terus olahraga secukupnya. Baru nanti kasih mama cucu laki-laki yang sehat. Hahaha. Silakan tunggu saja pelan-pelan. Wanita yang bisa melahirkan cucu untuk Anda belum masuk keluarga. Makan banyak ya. Ayo duduk dulu hahaha. Terima kasih. Soal anak. Saya tahu, saya akan kooperatif. Toh sebentar lagi kita akan bercerai. Tidak saling menyakiti itulah bertanggung jawab satu sama lain. Kerjasama. Dia mau kerja sama apa? Perusahaan baru membuka satu rute internasional. Perlu memilih pilot paling unggul untuk penerbangan langsung. Aku ambil satu formulir pendaftaran lagi. Kepala Biro Chen, terima kasih ya. Seleksi kali ini sangat ketat sekali.
Lihat badanmu yang kecil kurus begitu. Jangan sampai langsung gugur di babak pertama. Pulang cari pelatih, latih dengan serius ya. Pelatih ya. Kamu pulang, HM. Akhirnya kamu nggak tahan juga. Tante, mau jadi pelatih fitness aku nggak? Aku bisa bayar kok. Ngajarin kamu fitness boleh. Tapi aku nggak butuh uang. Kamu bisa bayar aku dengan cara lain. Apapun yang aku bisa lakukan, apa saja boleh. Tenang saja, kamu pasti bisa. Kelas 3. 3.000. Duan Liwan, tahan. Kamu bukan binatang. Kenapa tiba-tiba kepikiran olahraga? Ingin membuat tubuh lebih baik sedikit. Iya, persiapan hamil yang ilmiah. Kalian berdua dulu rawat tubuh dengan baik. Lalu olahraga secukupnya saja. Terima kasih. Soal anak saya tahu. Saya akan mendukung dia. Apa 11-an ingin punya anak? Kenapa istri Anda tidak ikut datangnya? Dia hari ini masuk kerja, HM. Apa tubuh saya ada masalah? Semua indikator tubuh Anda sangat normal. Hanya saja, orang muda menahan terlalu lama mudah memengaruhi aktivitas sperma. Saya sudah resepkan asam folat dan vitamin untuk Anda. Kalau dalam 6 bulan belum juga lunas, ingat, datanglah berdua bersama istri untuk periksa. HM, datang berdua ya? Baik, Pak. Yang ini kurang bagus, terlalu serius. Yang ini juga nggak cocok, nggak kelihatan bentuk tubuhku. Surat perjanjian cerai. Tulis. Lalu kita cerai. Malam ini kamu ada tugas terbang. Kenapa kamu tiba-tiba ingin olahraga gitu? Apa? Nggak apa-apa. Kapan pulang? Aku ada yang mau dibicarakan sama kamu.
Su-11. Kamu benar-benar sudah nggak sabar ingin bercerai denganku ya? Aku mau ikut seleksi pilot untuk rute baru. Ujiannya tertutup sepenuhnya. Surprise. Kamu kok datang. Aku baru saja mulai bekerja di Linyu Airlines. Mulai sekarang kita jadi rekan kerja. Selamat ya, 11-an. Kamu nggak pengen tahu kenapa aku gabung ke Linyu? Nggak mau. Kim Myung-woo, aku nggak suka kamu. Jangan buang-buang waktu kamu padaku lagi. Sebelasian ah, sebelasian. Kamu masih seenaknya sendiri gini. Tapi justru aku suka menaklukkan. Wanita yang menantang kayak kamu gini. Hei Bang Duan, penerbangan berikutnya baru 3 hari lagi. Kamu mau ngapain? Pulang ketemu istri. Selamat pagi, HM. Lepaskan. Kamu kapan pulangnya? Kenapa nggak balas pesanku? Maaf ya, HP-ku kehabisan baterai. Aku pergi ikut seleksi tertutup pilot rute penerbangan perusahaan. Baru pulang malam ini. It's been forever since So many has got to make got to me baby. Su-11 ah. Siapapun dia. I actually cared if Aku nggak akan melepasmu seperti dulu lagi. but suddenly you came like a fire to make me go. You got me. Maksudnya apa sih dia? Nggak bisa lepasin cahaya bulan putihnya, tapi juga nggak mau lepasin aku. Apa dia mau jadi selingkuhan sekaligus main 2 kapal? Dia kira kalau kamu lepas aku naik taksi yang aku pesan sendiri. Mobil yang kamu pesan sudah sampai. Ongkosnya sudah dibayar. Marah ya? Pulang kerja aku traktir kamu makan. Dalin Lin, meskipun kita sudah resmi menikah, tapi kamu tetap nggak boleh seenaknya cium aku gitu aja. Kalau nggak nanti aku. Nanti gimana? Ya, balas cium kamu. Sudah jangan marah lagi. Siang ini aku traktir kamu makan. Gak mau makan juga harus makan. Gak nyangka kan hari ini orang yang kasih jawaban ke kamu adalah aku. Ini kesempatan yang susah payah aku minta.
Lagi pula nanti kalau sudah nikah kita nggak bisa tinggal bareng makan bareng lagi. Kamu nggak akan punya pernikahan itu. Kamu kan baru masuk kerja. Kok perusahaan langsung bikin kamu jadi kapten pesawat? Karena bidang kalian lagi kekurangan orang. Meskipun kita pegangnya sertifikat dari Jazira, tapi mental siswa Afrika Selatan lebih kuat. Mereka lebih dihargai daripada pilot wanita. Ku ingat saat kamu pertama kali terbang solo. Kamu ketakutan sampai kaki lemas dan muntah-muntah. Yang mengantarmu juga bukan aku. Kamu dulu. Sikapmu yang suka menyendiri ini. Sama sekali nggak imut. Aku nggak butuh kasih sayang dari pilot pria sepertimu. Lagian kamu sudah menikah. Aku nggak percaya kita baru berpisah sebulan. Bukan berpisah. Kamu berhenti kerja? Pokoknya aku nggak percaya. Kecuali kamu izinin aku ketemu suamimu. Kalau kamu beneran sudah nikah, aku janji nggak akan datang lagi selamanya. Aduh sebelasan. Suamimu mana? Kenapa main catur nggak jemput kamu? Duan Lingyun, lama nggak ketemu. Aku sangat merindukanmu. Inikah cahaya bulan putih yang selalu diingat Duan Lingyun? Kamu di mana? Aku jemput. Tidak usah. Kak, mau kemana sih? Haha, aku sudah tahu kamu bohongi aku. Sama sekali belum menikah. Siran, sebenarnya aku ini kurang di mana sehingga tidak pantas untukmu. Hingga kamu harus pakai alasan yang super receh untuk menolakku. Kalian berdua. Sebelahnya sudah tidak ada tempat kosong. Tidak keberatan kalau kita gabung meja ya? Ada aku juga. Jarang ada yang punya misophobia. Paha ayamnya tuan ini sebaiknya disimpan untuk sendiri saja. Makan. Butuh aku bantu kalian. Bang Zuan, katanya 11-an punya misophobia. Terus kenapa dia nggak jijik sama kamu? Kamu siapa sih? Dia bernama Duan Lingyun, lulusan jurusan teknik penerbangan Beihang. 5 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai kapten pilot tertampan di Tiongkok. Juga pemegang rekor tingkat ketepatan pendaratan langsung tertinggi saat ini. Penampilannya saat memakai seragam, entah sudah membuat berapa banyak perempuan pingsan. Diam, orang lain gak nanya. Aku ingat, kamu bukan karyawan perusahaan kami, kan? Nama saya Zhang Miao, temanku dan semasa kuliah. Meskipun kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi dia tetap selamanya jadi malegotku. Gadis seceria dan semut ini, pantas saja Duan Lingyun tak pernah bisa melupakannya. Sebelas. Kenapa nggak memperkenalkan orang di depanmu itu? 你对面的这位， 11. Kenapa nggak kenalin dulu yang duduk di depanmu ini? 你对面的这位， Aku mantan rekan kerja 11 di perusahaan lama. Sekarang aku ikut dia ke Linyu. Selama bertahun-tahun ini, dia yang ngejar-ngejar aku. Sangat lucu.
Jin Mingyu, aku bilang terakhir kali. Ku sama sekali nggak akan suka. Tolong jangan ganggu aku lagi. Ah, kamu bebas menolakku. Aku juga bebas mengejarmu, kan? Selama kamu belum menikah sehari pun, maka aku masih punya kesempatan. Aku sudah menikah. Sebelum terbang, kamu bilang mau memperkenalkan suamimu padaku. Oh, sekarang. Sudah 1 jam, aku bahkan belum melihat bayangannya. Aku tidak boleh membongkar hubunganku dengan Duan Aiyun. Kalau tidak, dia pasti tidak bisa memberi penjelasan pada Bai Yue Guangnya. Matahari terbenam. Sebenarnya aku sudah lama menyiapkan cincin ini. Aku 100% tulus sama kamu. Orang tuaku juga nggak ada di sini. Setelah menikah semua ikut kamu. Cincinnya sangat cantik, tapi aku sudah belikan untuk dia. Nggak bisa selamatin penerbanganmu. Fuh. Si bulan putih di segmen itu masih nonton loh. Kamu ternyata tidak suka dia. Kenapa masih mau cerai sama aku? Kamu ngomong apa sih? Kenapa di hati kamu ada cahaya putih? Kamu yang menggodaku. Cahaya putih apa? Mohon pilot Duan Lingyun dan Susian segera ke ruang kapten. Mohon pilot Duan Lingyun dan Susian. Kamu sudah dengar belum? Hari ini Sian menyiramkan semangkuk sup sayur ke seluruh tubuh Duan Jie di kantin. Duan Jie langsung marah dan memarahinya di tempat. Nggak mungkin. Kak Duan Jie memang kelihatannya keras. Tapi sebenarnya dia sangat lembut. Mana mungkin dia marah sama cewek? HMPH? Tahu wajahnya saja, nggak tahu hatinya. Siapa tahu. Dia sengaja membuli. Sian yang masih pendatang baru. Kalian lihat kan? Matanya merah banget. Pasti baru saja nangis. Paman Chen, bukannya kamu nggak suka merokok, kok malah bela dia sih? Jangan takut, nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggung semua. Tutup mulut pembawa sialmu itu. Perusahaan ada peraturan nggak? Karyawan dilarang pacaran atau nikah sesama karyawannya. Semuanya lagi pada nonton nih. Saya mau mengumumkan sesuatu. Karena Susian kita, dalam penilaian rute baru kali ini, mendapat peringkat pertama. Perusahaan memutuskan untuk menugaskan Sian kita bersama reporter Duan kita untuk bersama-sama terbang langsung di rute baru. Sian, tidak ada masalah kan? Saya sangat puas dengan jadwal terbang saat ini. Tidak ingin terbang langsung di rute baru. Tolong pimpinan segera atur. Apa yang aku bilang tadi? Dia ini memaksa pimpinan memilih salah satu. Tidak ingin membiarkan Sian terbang langsung di rute baru. Bang Duan, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Hong Dao. Duan Leiyun Ah. Kamu adalah pilot paling luar biasa di linyu kami. Seluruh perusahaan secara bulat memilihmu sebagai kapten untuk rute penerbangan baru. Meskipun Sian adalah perempuan. Tapi dia memang berada di peringkat teratas dalam penilaian. Ini bukan salah Susian. Ini murni karena saya sendiri. Duan Leiyun Ah. Jangan kira aku tidak berani menghukum MU. Hari ini sebaiknya kau beri aku alasan yang jelas. Alasannya adalah kami sudah menikah. Alasannya adalah kita sudah menikah. Ini surat nikah kami. Peraturan maskapai melarang suami istri bertugas bersama pada waktu yang sama. Jadi aku dan Duan Lingyun tidak bisa jadi partner. 7 suaminya ternyata wartawan Duan. Pantas dia selama ini tidak pernah ikut acara makan bersama. Tapi hari itu tiba-tiba datang. Pantas waktu itu di parkiran.
Mereka turun dari mobil yang sama. Aku malah menyatakan cinta pada istri sahabatku sendiri. Gagal lalu malah minta dia menghiburku. Karena kalian berdua sudah menikah. Maka pilot untuk rute baru kami akan. Kami pilih ulang. Baiklah, semua kembali bekerja. Susian sudah lolos penilaian. Kalau dipilih ulang itu tidak adil baginya. Pimpinan. Pimpinan. Kita bicara sebentar. Baik. Aku tahu. Kali ini berhasil. Kamu pasti sudah berusaha sangat keras. Besok aku akan menemui pimpinan lagi untuk bicara. Kalau tetap tidak bisa meyakinkan mereka. Aku setuju untuk menandatangani surat cerai bersamamu. Susian. Sejak kapan? Kamu punya niat untuk menceraikanku. Aku menerima tugas khusus. Selama setengah bulan itu aku tidak memberitahumu. Masih di tahun ketika Ji Mingyu mengundurkan diri demi kamu. Apa hubungannya dengan dia? Katakan, di mana aku kalah darinya? Apa aku? Duan Ling. Aku sama sekali tidak pernah membandingkanmu dengan siapapun. TCH. Kamu cuma pureli benci aku saja. Sebenarnya kamu sama sekali nggak suka sama aku. Aku nggak benci kamu. Aku cuma pakai itu buat ngingetin diri sendiri. Jangan jatuh cinta sama kamu. Tapi sayangnya aku gagal. Kata-katamu tadi. Maksudnya apa? Aku sudah lama nggak mau cerai sama kamu. Meski di hatimu masih ada cahaya bulan putih itu. Aku tetap nggak mau cerai sama kamu. Apa itu cahaya bulan putih? Apa itu cahaya bulan putih? Maaf. Aku masih takut. Aku suka kamu. Tolong beri aku kesempatan untuk mengejarmu. Kamu mau mengejarku ya? Soal ini, aku setuju. Terima kasih. Kamu gak mau tinggal. Makan bareng aku. Meskipun aku sangat ingin dekat denganmu, tapi sebelum berhasil mendapatkanmu, aku akan menghormatimu. Aku gak mau jadi orang baik. Aku mau jadi bajingan. Aku suka kamu. Tolong beri aku kesempatan untuk mengejarmu. Aku justru pengen lihat. Keponakan perempuan dia ini. Sebenarnya mau ngejar aku gimana sih? Meskipun aku belum pernah ngejar cowok, tapi di badanku tertulis bahasa Inggris. Kalau bilang mau makan jiaozi gimana dong? Kamu sudah bangun belum? Ada apa? Ayo kita lari pagi yuk. Habis lari aku traktir makan. Hah,
Ini masih jam berapa sih? Kamu harus mentraktir aku. Makan, HM. Minggu depan kamu dinas luar 10 hari. Aku juga harus terbang 2 kali penerbangan internasional. Baru bulan depan kita punya kesempatan makan bareng. Ku nggak mau nunggu selama itu. Sial, godaan tanpa sengaja itu yang paling bikin terobsesi. His yang sekarang. Langsung bikin dia nangis aja. Duan Liuan. Tenang. Kalian itu suami, istri. Nanti masih banyak waktu untuk menikah. Baik, aku ganti baju dulu ya. Xiao Sui, Dang Sui. Sudah lama sekali nggak lihat kamu lari pagi di sini. Hari ini berdua ya? Iya, ini suamiku loh. Ganteng kan? Waktu kuliah aku sering lari di taman ini. Di sini banyak orang yang saling kenal. Aku tahu. Sebelah sini langsung Beihang. Mungkin kamu pernah ketemu aku dulu, bukan? Ayo, lanjut lagi, Susian. Sebenarnya di tempat yang kamu nggak lihat. Aku sudah diam-diam suka sama kamu lama banget. Hari ini nggak buru-buru, ya? Aku lagi nunggu kamu. Baik. Baik, ayo kita jalan bareng. Rumor itu ternyata benar. Direktur Duan dan Direktur Su benar-benar suami istri. Male Godku dan female Godku akhirnya bersama. Hati aku langsung hancur berkali-kali. Dia nggak bohongin aku. Dia benar-benar sudah menikah. Kalian berdua benar-benar menyembunyikan kami dengan susah payah ya. Masih main pernikahan rahasia di kantor, pura-pura nggak akrab. Aku dan 11-an baru saja mengurus surat nikah belum lama ini. Sebenarnya aku berencana beberapa hari lagi. Baru memberitahu kabar baik ini kepada semua orang. Tapi sayangnya istriku terlalu populer. Para hadirin sekalian. Setelah melalui diskusi berulang kali di tingkat pimpinan, sudah ditetapkan personel untuk rute penerbangan langsung baru. Berdasarkan keinginan pribadi masing-masing, Duan Liun akan mundur dari tugas penerbangan langsung rute baru kali ini. Sedangkan untuk 11-an, mengenai Tuan 11, mengingat performa luar biasamu dalam penilaian, perusahaan memutuskan untuk menugaskanmu dan Jimiu bersama-sama menerbangkan rute baru. Tapi, posisi kapten dan kopilot akan ditentukan berdasarkan performa AWI dalam 1 bulan ke depan. Tidak masalah, kan? Tidak ada. Dali, aku berhasil. HM. Aku tahu kamu pasti bisa. Damugo. Kamu beneran daftar nikah ya? Perlu aku cetak 1 akta nikah. Buat kamu lihat. Nggak usah. Aku cuma penasaran. Sekarang kamu sudah benar-benar melepas cinta rahasiamu yang selama belasan tahun itu ya? Cahaya putih apa cahaya putih? Bang Duan, jangan pura-pura lagi dong. Di Kuan Hengci, siapa yang nggak tahu? Kau terbang ke semua rute domestik dan internasional. Cuma demi bertemu dengan
Duan Liming. Aku sudah lama nggak mau cerai sama kamu. Meskipun di hatimu masih ada cahaya putih itu, aku tetap nggak mau cerai sama kamu. Ternyata begitu. Dia pikir di hatiku ada cahaya bulan putih. Makanya tiba-tiba dia menjaga jarak denganku. Bang Duan. Bang Duan. Bu nggak apa-apa. Senang. Sure. Ada apa? Susian. Kamu mau jadi kapten sinyal daripada aku. Aku bisa. Aku bisa mundur dari seleksi. Dan menyerahkan posisi itu kepadamu, Kim Myung-woo. Kamu tahu kenapa aku nggak suka sama kamu? Karena kamu merendahkanku. Kamu menganggapku cuma perempuan. Jadi dengan sombong mengira aku pasti nggak akan bisa ngalahin kamu. Aku nggak kok. Kamu boleh nggak ngaku. Tapi kalau saya tidak salah ingat, dulu saya lulus dengan peringkat pertama seangkatan di ujian kualifikasi pilot. Sedangkan kamu harus ujian 3 kali baru lolos dengan nilai pas-pasan. Kamu punya hak apa untuk menyuruh saya? Tidak mau mengakui keunggulan perempuan, lalu menyerang dan menjudge saya. Kalian ini para lelaki maco. Benar-benar membuka wawasan. Duan Lingyun sama sekali tidak pernah mendiskriminasi saya karena gender. Kalau maskapai tidak punya aturan larangan suami istri terbang bersama, dia pasti akan bersaing secara adil dengan saya. Tapi Duan Lingyun punya cahaya bulan putih yang disembunyikan selama belasan tahun. Dia sama sekali tidak menyukai kamu. Urusan ini akan saya tanyakan sendiri padanya. Ini urusan antara saya dan dia. Tidak ada hubungannya dengan kamu. 11 Yan. Aku menunggumu datang menyegelku. Susin An, kau berhenti di situ. Ada apa? Besok pagi jam 10 aku tunggu kamu di depan kantor urusan sipil. Aku baik-baik saja kok, mau ke sana ngapain? Tentu saja untuk bercerai dengan Kak Duan. Berdasarkan apa? Berdasarkan aku menyukainya. Aku juga menyukainya. Sangat suka. Sangat-sangat suka. Kamu baru kenal dia berapa lama? Aku sudah suka sama Kak Duan selama 10 tahun penuh. Terus kamu suka dia karena apa? Dia ganteng, badannya bagus, seluruh tubuhnya memancarkan daya tarik asketis yang menggoda. Kalau Kak Duan bisa pakai seragam sambil bawa seikat bunga jemput aku pulang kerja, aku pasti bahagia sampai pingsan. Romantis banget. Menyesakkan ya. Kasihan sekali, bunga pun harus beli sendiri. Susinyan, kau jangan ganggu Kak Duan lagi. Besok langsung ke kantor catatan sipil cerai saja dengannya. Iya. Sekarang ini Liming seharusnya sudah turun dari pesawat. Dani, aku jemput kamu pulang kerja. Terima kasih. Aku sangat suka. Ayo pulang, baiklah. Ini ide kreatifku, punyaku. Kak, kenapa sih? Bibir ini tipis lagi lembut. Kelihatannya bikin penasaran banget. Kenapa tiba-tiba ngeliatin aku gitu?
Di mukaku. Ada yang kotor ya? Enggak kok, enggak. Aku udah nggak makan. Aku tidur dulu ya. Aku nggak apa-apa. Kirim bunga, kencan, nonton bioskop. Ternyata, harus melewati belasan tahap prosedur baru bisa nyatain cinta secara resmi. Dengan kemajuan saya sekarang, kapan ya saya bisa tahu levelnya AA? Halo, biarkan aku cium lagi sebentar. Praktik menghasilkan pengetahuan sejati. Kalau mau cepat menguasai teknik pacaran, harus minta bantuan senior yang sudah berpengalaman. Shanshan, besok siang kamu ada waktu tidak? Aku ingin mengajakmu makan. Katakan saja, ada apa cari aku? Sepupu Shanshan, ajarin aku dong cara cepat menaklukkan hati pria itu. Susin, kamu serius? Kalau begitu kamu tanya orang yang tepat, pertama-tama nih. Pertama-tama, kamu harus membuat pria tertarik padamu. Gaya berpakaianmu ini tidak bisa. Pria itu semua binatang duniawi. Kamu harus menunjukkan pesona wanita secara tepat, tapi jangan sampai terlalu genit. Kulitmu putih. Cuma ini doang. Alur ceritanya nggak terlalu mesra banget ya. Kamu masih mau nggak dapetin orang yang kamu taksir itu? Tentu mau. Kalau gitu dengar aku. Kamu pulang. Bisa bantu aku sebentar nggak? Baiklah. Aku harus ngapain? Pegang pinggangku dengan kedua tangan lalu tekan ke bawah. Enak banget. Bukannya Su Shanshan bilang selama itu laki-laki. Sampai tahap ini pasti langsung menerkam sendiri. Kenapa orang di kelompok ini nggak bereaksi sama sekali? Duan Liuan, kenali ciptaanmu. Xian cuma murni minta tolong sama kamu. Sama sekali nggak ada niat menggoda kamu. Aku ganti baju dulu. Kamu semalam nggak tidur nyenyak ya? Akhir-akhir ini aku sering susah tidur. Kak Sueshan, kamu bohong.
Semalam aku jatuh cinta sama kamu. Waktu aku berbuat salah, dia nggak bereaksi apa-apa. Dia bahkan nggak melirik aku kayak anjing. Sue Ziqian mengembalikan hadiahku. Malam kemarin setelah aku lakukan sesuai cara yang kamu bilang. Dia sama sekali nggak ada reaksi. Dia bahkan nggak melirik aku sekalipun. Mana mungkin sih? Kamu cantik banget. Badan juga bagus gitu. Matanya buta apa? Beneran nggak tergoda? Benarkah? Jadi di mata kamu aku sebagus ini ya? Aku cuma menghibur kamu aja kok. Kamu tahan minum berapa lama sih? Lumayan lah. Kalau gitu kamu. Baik. Dalin, malam ini aku pasti berhasil mendapatkanmu. Hari ini. Ada hari spesial apa hari ini? Hari ini adalah hari ke-46 kita resmi mendaftarkan pernikahan. Sekaligus hari ke-10 aku resmi mengejarmu. Deyun, jangan pergi dulu. Aku masih bisa minum, jangan pergi. Tak disangka-sangka. Kamu masih pecandu alkohol kecil ya? Bai Yunham. Aku pasti akan berusaha keras mengejarmu. Sampai saat itu tiba. Gak perlu nunggu lagi. Sekarang juga. Kamu boleh berbuat sesukamu padaku. Kamu sudah puas menggoda belum? Kita semalam. Iya. Benar seperti yang kamu pikirkan. Ya iya dong. Terus kenapa aku nggak merasakan apa-apa? Mikirin apa sih? Semalam kamu mabuk. Maksa narik aku biar aku nggak pulang. Jadi aku pun tinggal aja. Cuma tidur doang. Nggak ngapa-ngapain lain kok. Kamu kayaknya sangat mengharapkan kita terjadi sesuatu. Friend. Su Shanshan, aku mau ketemu kamu. Su Shanshan, kamu bilang dulu pernah pacaran sama banyak cowok. Itu bohong kan? Masakan aku bohongin kamu soal beginian? Tapi cara yang kamu bilangin itu satu pun gak mempan. Sebenarnya yang kamu kejar itu siapa sih? Jangan-jangan lawanmu bukan cowok straight ya? Tentu saja suamiku dong. Kalau bukan dia terus siapa lagi? Kamu nggak mengira aku mau selingkuh kan? Kamu sama Duan Lingyun sudah resmi nikah dan punya surat nikah. Masih ngejar apa lagi sih? Aku salah paham juga wajar dong. Lagian kamu juga nggak bilang kalau kamu mabuk cuma 1 gelas aja. Entah kenapa. Terus sekarang gimana dong? Kamu coba sekali lagi. Coba sekali lagi. Kamu jangan minum ya. Berusaha bikin dia mabuk aja. Dewa benar sekali. Kalau kamu nggak mabuk,
Mana ada kesempatan buat aku. Oh, jadi semalam kamu memang berniat begitu ya? Kamu, kamu dari tadi di rumah ya? Baru bangun tidur. Lagi ngapain sih? Aku kemarin mabuk terlalu cepat. Sama sekali nggak sempat rayain. Jadi aku mau. Hari ini nggak mau berhenti ya? Karena hari ke-47 kita resmi nikah. Bahagia banget. Anggur ini memang manis banget. Pantesan semalam kamu cepet banget mabuk. Enggak kok. Aku emang toleransi alkoholnya rendah. Isi lagi 1 gelas. Tambah lagi. Ling Yun, HM. Kamu mabuk belum? Belum mabuk. Aku masih bisa minum lagi. Pasti mabuk. Ya sudah, nggak usah minum lagi. Sudah malam, aku antar kamu istirahat ya. Kesempatanku datang. Tunggu kamu. Kenapa berhenti? Kamu nggak boleh ketawa. Kamu nggak mabuk ya? Mabuk kok? Nggak bohong. Baiklah, aku ajarin kamu ciuman. Juga mau mati sesak napas sendiri. Aku kan belum pernah pacaran. Dulu aku normal banget, kan? Malah kamu, yang udah lebih dari 20 tahun jadi bahan lelucon. Wenjing sangat mahir. Karena aku sudah lama di hatiku. Diam-diam latihan berkali-kali. Sebelasan. Sebenarnya ada satu hal yang selalu ingin kukatakan padamu. Aku memang punya Baiyue Guang yang kusukai diam-diam bertahun-tahun. Dia adalah... Aku sudah tahu. Aku pernah lihat foto di dompetmu. Aku nggak sengaja mengintip. Hari itu aku mau bantu kamu cuci baju. Dompetnya nggak sengaja jatuh. Duan Yunyun. Aku nggak keberatan kalau dulu kamu pernah suka sama orang lain. Toh sekarang yang nikah sama kamu dan daftar akte pernikahan itu aku. Aku akan berusaha supaya kamu jatuh cinta padaku. Aku nggak punya orang lain yang aku suka. Orang yang aku suka itu. Sudah tengah malam jam 12 masih datang. Aku lihat dulu. MA, kok Mama datang?
Seblasian mana? Dia nggak di rumah. Aku baru saja tidur. Mama tahu kamu sibuk kerja. Makanya Mama datang malam-malam. Sengaja bawa barang buat kamu. Bentar sebentar ya. Rumah ini susah payah aku minta dari orang. Cepat coba. Terima kasih ya Emma. Kamu juga kemari. Minum bareng. MA, sup ini sup apa? Kok ada bau obat? Sup penyehat badan buat persiapan hamil. MA, kan kita sudah bilang sebelumnya. Sementara belum mau punya anak. Aku tahu, ini cuma buat menyehatkan badan kalian. Aku sudah siapkan belasan menit. Kalian simpan, minum pelan-pelan. Aku pulang dulu ya. Nggak mau ganggu dunia berdua kalian. Sudah terganggu kok. Aku antar. Duduk aja. Aku nyetir sendiri tadi. Ada apa? Sini. Duan Ling. Kamu nggak merasa tiba-tiba jadi panas gitu? Oh, Atau mungkin khasiatnya ya? kalau tidak. Coba saja. Aku belum siap hamil. Aku tidur dulu ya. Aku belum sempat bilang padamu. Cahaya bulan putih yang aku cintai diam-diam selama belasan tahun itu kamu. Tapi tidak usah buru-buru. Aku masih punya seumur hidup untuk pelan-pelan mengatakannya padamu. Tiba-tiba dapat tugas terbang selama seminggu. Setelah kembali aku akan terus membuktikannya. Tunggu aku ya, si kecil penipu. Mulutmu manis sekali. Padahal sebenarnya beraninya. Lebih kecil dari siapapun. Para hadirin, setelah penilaian selama 1 bulan, Kamrat Susian dengan peringkat tertinggi telah mendapat pengakuan dari seluruh pimpinan. Mulai hari ini, Anda akan menjadi kapten untuk rute penerbangan baru. Selamat. Direktur Su. Selamat, terima kasih. Hari ini adalah penerbangan langsung pertama kalian berdua sebagai rekan kerja. Saya mendoakan kalian selamat sampai tujuan. Baiklah. Ling Yun, saya resmi lulus penilaian dan ditunjuk menjadi kapten untuk rute baru ini. Selamat. Tapi sebentar lagi saya harus terbang ke penerbangan internasional. Tidak bisa merayakan ulang tahunmu. Tidak apa-apa. Aku tunggu kamu di rumah. Selamat pagi para penumpang. Selamat datang di penerbangan Lin Yu Airlines. Saya Kapten Susian. Kiki, jangan tegang banget. Tinggal setengah jam lagi kita mendarat. Aku ada urusan. Aduh, si cewek mau ke toilet. Ada apa ini? Peringatan. Sayap kiri pesawat rusak dan terbakar. Tolong segera mendarat, selamatkan kami. Shin Myung-woo meminta pendaratan darurat di darat. Maaf sinyal Anda hilang. Kami tidak bisa menghubungi siapapun. Lateral ransil. Cepat-cepat menghindar. Sudah terlambat.
Ah, aku ketakutan setengah mati. Liu Haiku masih nunggu aku pulang. Tanganku kencung nggak sih? Aku harus nulis surat wasiat. Aku nggak boleh mati gitu aja. Susian bisa mati bareng kamu. Aku sampai di bawah juga nggak akan kesepian. Sayangnya kamu harus ikut aku terus-terusan. Diam kamu. Aku tidak akan mati. Aku akan membawa semua orang di pesawat ini pulang dengan selamat. Duange, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Tadi jantungku. Tiba-tiba terasa nyeri menusuk. Ini darat. BM 3154 mengalami turbulensi parah. Sekarang sudah kehilangan kendali. Mohon semua kokpit penerbangan di sekitar membantu menghubungi. TM 3154 sulit dihubungi. Itu penerbangan langsung Sushuan dan yang lain. Ini DNA Tower Control. Memanggil DN 3154. Terima, silakan balas. DN 3154 terima, silakan balas. Bang Duan, jangan begitu. Tidak ada yang ingin bertemu cuaca ekstrim. Sebenarnya mereka pasti akan baik-baik saja. Aku tahu. Dia adalah pilot wanita terbaik di Linyu Airlines. Dia pasti bisa membawa semua orang mendarat dengan selamat. 11-an. Aku belum memberitahumu. Sebenarnya kau adalah cahaya bulan putih yang kucintai diam-diam selama belasan tahun. Aku ingin mengatakan rahasia ini langsung padamu. Tolong beri aku kesempatan ini. Dian N 3154. Terima sinyal, jawab dong. SIS. Jawab dong. Susin An, sekarang bukan waktunya bertindak gegabah. Pakai jaket pelampung. Kalau nggak lompat parasut sekarang, keburu terlambat. Panjang total kabel sinyal 3.432 km. Sebelum masuk ke tornado, hanya butuh setengah jam untuk mendarat. Aku terus menjaga ketinggian terbang yang sama. Cukup bertahan sebentar lagi. Sebentar lagi dia akan bangun. Jangan berpura-pura, matamu penuh patung Buddha. Sama sekali tak bisa bedakan arah. Itu artinya kamu pasti berlawanan arah. Kamu tidak percaya penilaianmu sendiri. Jinyan 3154, terima silakan balas. Xieyan balas. Ini situasi pasti. Ini suaranya. Ini DN 3154. Mohon DN 323 berkali-kali eliminasi terus bantu saya mendarat. DN 323 terima, pertahankan ketinggian 2000. 3 menit lagi boleh mendarat. Su-11, aku tunggu kamu pulang ya. Darah. Berdarah-darah. Ladies. Gimana nih? Ada apa sekarang? Semua sistem navigasi sudah selesai dibersihkan. Tapi musuh 354 masih hilang kontak. Sudah lewat 5 menit masih belum ada sinyal. Mungkin. Cepat pergi, cepat pergi. Akan baik-baik saja. Pasti akan baik-baik saja. Ketemu, DNA 54 ketemu. Di sini memanggil menara kontrol, DN 3154 menyelesaikan misi penerbangan. Meminta izin mendarat. Aku berhasil. Aku berhasil membawa semua penumpang kembali dengan selamat.
Aku hampir saja tidak bisa bertemu denganmu lagi. Tenang saja, aku bahkan belum berhasil mengejarmu. Mana mungkin aku rela mati sekarang? Susian, ada satu hal yang selalu ingin kukatakan padamu. Sebenarnya kamu adalah cinta diam-diamku selama belasan tahun, cahaya bulan putihku. Aku terbang ke semua rute domestik hanya untuk bertemu denganmu. Lihat, aku menikah denganmu, bukan karena terpaksa. Suki, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Istri, kita pulang yuk. Ayo pulang, suamiku.